Jangan sekali-sekali jatuh cinta, tetapi bangunlah cinta. Karena kalau jatuh cinta, cintanya dijatuhkan, itu akan terluka, rasanya akan sangat sakit, akan sangat perih, pedih, menindas di dalam hati. Hatinya pun hancur berkeping-keping. Setiap saat orang yang jatuh cinta selalu terbayang-bayang, tersiksa oleh wajahnya. Dia setiap saat selalu rindu berat, menahan rindu kepadanya. Tetapi kalau membangun cinta, tidak demikian. Cinta dibangun atas pondasi pernikahan yang halal. Kemudian setiap hari hatinya berbunga-bunga, tumbuh cinta semakin semerbak mewangi. Hatinya berdebar-debar setiap saat, semangat kehidupan akan menyala-nyala dan membara. Apa sih bedanya jatuh cinta dengan membangun cinta? Al-farqu baina wuqu'il hubbi wa bina'il hubbi. Al-farqu bermula perbedaan baina wuqu'il hubbi, di antara jatuh cinta, wa bina'il hubbi, dan di antara membangun cinta. Wuqu'ul hubbi yakunu qabla 'aqdin nikahi. Wuqu'ul hubbi bermula jatuh cinta, yakunu yaitu ada oleh wuqu'ul hubb qabla 'aqdin nikahi, yaitu terjadi sebelum akad pernikahan. Amma bina'ul hubbi, adapun bermula membangun cinta, fayakunu maka yaitu ada oleh membangun cinta ba'da aqdin nikahi, yaitu terjadi setelah akad pernikahan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, setelah berkata oleh beliau Aisyah, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tazawwaja telah menikahi ini kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi Syawalin, di dalam bulan Syawal, wa banabi, dan membangun cinta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi, kepadaku atau denganku, fi Syawalin, di dalam bulan Syawal. Jelas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada seluruh umatnya untuk banal hub, membangun cinta, wabanabi, wabana, dan membangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi, denganku. Membangun apa? Membangun cinta asmara yang menggelora, fi Syawalin, di dalam bulan Syawal. Sehingga kalau kaum muslimin, terutama anak-anak muda, kaum muslimin wal muslimat, sekali lagi, janganlah engkau biarkan hatimu tersiksa, merana karena jatuh cinta. Yang namanya jatuh itu akan retak berkeping-keping. Hatimu jangan sekali-sekali dijatuhkan kepada siapapun sebelum akdun nikah, sebelum akad pernikahan. Karena kalau seorang pemuda sudah jatuh cinta, maka hatinya akan rusak. Akan rusak, yang dipikirkan hanya si dia dan si dia. Setiap malam tidak bisa tidur nyenyak, setiap saat tidak bisa makan dengan enak. Hatinya terluka, tersiksa, terpendam rasa rindu yang semakin membara. Sehingga saat ngaji pun kadang-kadang tidak konsentrasi. Walaupun yang dipegang adalah kitab Al-Quran atau kitab hadisnya Rasulullah SAW, tetapi yang terangkai di dalam kitab tersebut coretannya adalah sebuah nama. Nama siapa? Nama sang dia, kekasih yang dicintai. Oleh sebab itu, agar para pemuda kaum musliman muslimat ini sukses dalam menuntut ilmu, sekali lagi, jangan pernah engkau jatuhkan cintamu kepada siapapun sebelum akdun nikah, sebelum halal bagi dirimu. Wuqu'ul hubbi qablal halali. Wuqu'ul hubbi bermula jatuh cinta qablal halali, yaitu sebelum adanya penghalalan. Jadi orang yang sebelum ada ikatan rasa halal yang dihalalkan oleh syariat Islam, dia sudah menjatuhkan cintanya. Sehingga konsentrasi belajar bubar, semangat hidupnya juga sudah rusak, karena hatinya sudah rusak oleh jatuh cinta. Apa sih wuqu'ul hubbi? Wa huwa syai'un ba'idun minal aini qaribun fil qalbi. Wa huwa bermula dia wuqu'ul hubb, syai'un yaitu sesuatu, ba'idun yang jauh, minal aini dari mata, qaribun yang dekat, fil qalbi di dalam hati. Sesuatu yang jauh dari mata tetapi dekat di dalam hati. Ta'muhu murrun jiddan, rasanya sangat pahit sekali. Apa itu sesuatu yang jauh di mata tetapi dekat di hati, yang rasanya sangat pahit? Iya, ada sesuatu yang selalu terbayang-bayang di kedua pelupuk mata, tetapi jauh sekali, tetapi dekat di dalam hati,
selalu terngiang-ngiang di dalam kalbu. Rasanya sangat pahit, selalu nempel di dalam hati. Wa huwa as-safara'u, dia adalah empedu. As-safara empedu, ay al-mirrah. Mirrah, empedu itu rasanya sangat pahit. Oleh sebab itu orang yang jatuh cinta akan merangkai suatu kata-kata, jauh di mata, dekat di hati, itu rasanya pahit, Kang, Mbak, Neng. Rasanya pahit. Ngapain dirawat, dijaga? Jangan sekali-sekali engkau rusak hatimu dengan sesuatu yang jauh di mata, dekat di hati. Itu rasanya pahit. Ya, empedu itu kan jauh di mata, tetapi selalu nempel di dalam hati. Maka rasanya empedu itu sangat pahit. Yang namanya sangat pahit, kenapa dipelihara? Maka konsentrasilah belajar dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan sigot solawat berikut ini. Ayo kita berdendang solawat. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat, khususnya pemuda dan pemudi, kaum muslimin wal muslimat yang masih muda dan mudi, ingatlah syair ini. Hasbi Rabbi Jallallah, hasbi kecukupanku Rabbi, yaitu Tuhanku Jalla yang maha agung, Allahu oleh Allah. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada di dalam hatiku kecuali hanya Allah. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada di dalam hatiku kecuali hanya Allah. Artinya, kalau seandainya misalnya seorang laki-laki mengagumi seorang perempuan mengagumi seorang laki-laki, boleh saling kagum, boleh walaupun sebelum menikah. Tetapi ingat, jangan sekali-kali menjatuhkan cinta yang belum halal. Jangan sekali-kali menjatuhkan cinta. Tetapi letakkanlah rasa kekaguman itu berada di teras hati saja. Berada di teras hati saja, jangan sampai masuk ke dalam lubuk hati yang paling dalam. Kalau lubuk hati yang paling dalam sudah dimasuki oleh rasa cinta-cinta duniawi, maka ilmu dan hikmah apapun akan sulit masuk manjing di dalam hati sanubarinya. Misalnya kita mencintai seseorang, silahkan. Jika kita kagum kepada seseorang, silahkan. Tetapi sekali lagi letakkan di dalam teras hati saja. Tetapi jangan kau letakkan di dalam lubuk hatimu yang paling dalam, karena kalau sudah diletakkan di dalam lubuk hati yang paling dalam, hati akan menjadi rusak. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.